Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kali ini aku, Karlita Anggini, akan menjelaskan materi ECM atau Error Correction Model dan bagaimana cara menganalisisnya di software Stata. Jadi, ECM ini adalah metode analisis multivariat time series yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel ini apakah berpengaruh jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, kenapa sih ada metode analisis ini? Karena ada data yang tidak stasioner pada level 0. Jadi, data yang stasioner pada first difference maupun second difference ini akan kita uji apakah variabel-variabel tersebut mempunyai hubungan jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, ketika mempunyai hubungan jangka panjang disebut kointegrasi. Kointegrasi ini diartikan sebagai suatu hubungan jangka panjang antara variabel-variabel yang tidak stasioner pada level 0. Jadi, metode ECM ini digunakan yang pertama saat data stasioner di tingkat first difference atau second difference. Jadi, kalau misalkan yang udah stasioner pada level 0 tuh, nggak bisa nih menggunakan metode ECM. Yang kedua, ada kointegrasi antara variabel. Kointegrasi ini ada hubungan jangka panjang antara variabel. Oleh karena itu, baru bisa kita analisis menggunakan ECM. Nah, analisis kali ini kita akan menggunakan data skripsi. Skripsi ini berjudul Analisis Ekspor Teh Indonesia dengan Error Correction Model ECM tahun 1985 sampai 2015. Nah, data skripsinya ini sudah kita pisahkan, ada di sini. Data skripsinya ini sudah kita pisahkan. Berikut ini data yang akan kita analisis. Di sini ada 4 variabel, ini data aslinya. Tapi kita menggunakan yang udah di-learn karena di sini satuannya beda kan. Ini ada ribu, ini GDP-nya US dollar, ini volumenya ton, kursnya US dollar per rupiah. Oleh karena itu, kita harus menjadikan learn agar satuannya itu bisa kita samakan, jadi bisa kita analisis gitu. Karena kalau misalkan kita pakai data ini nggak bisa dianalisis karena satuannya itu berbeda. Oke, langsung saja ya. Kita copy paste datanya, klik Ctrl Shift ke Ctrl Shift ke kanan, Ctrl Shift back down. Kemudian kita copy dan kita buka Stata. Oke, langsung aja kita buka statanya. Nah, ini statanya udah kita buka, kita ke data editor yang ini ya. Nah, di data editor ini kita tadi kopas paste spesial variabelnya. Oh, bukan ini. Kita paste with variable names. Nah, biar variabelnya itu ada di baris yang pertama gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya kita ke ke komen yang tadi. Nah, kita ketikkan set year. Nah, ini tuh berguna untuk menetapkan variabel waktu dalam analisis data di rate waktu karena data yang kita gunakan itu per tahun. Nah, di sini ada tahunnya itu dari 1985 sampai 2015. Kemudian kita buat plot atau grafiknya terlebih dahulu dengan cara TS line len harga, jangan lupa tutup kurung, kemudian TS line len CDP, kemudian jangan lupa juga TS line len volume, kemudian TS line len kurs. Nah, jangan sampai salah ya penulisannya.
Nih, semua variabel yang Nah, ini kan langsung ada ya grafiknya di sini atau plotnya. Ini grafik dari variabel tadi yang udah kita buat. Yang warna biru itu len harga, harganya di sini, volumenya yang warna hijau, GDP-nya yang warna merah ya ini, coklat. Oranye itu kurs. Nah, selanjutnya kita akan uji stasioner pada tingkat level dengan cara kita klik di komennya itu. Kita uji stasionernya semua variabel ya. Jadi pakai analisis Dickey Fuller dan harga. Karena tadi variabel yang pertama itu harga. Nah, di sini belum stasioner ya, karena tidak lebih kecil dari 0,05. Kemudian kita di Fuller dan GDP. Di sini lebih kecil daripada 0,05, maka ini udah stasioner pada level. Selanjutnya, level dan volume. Di ini belum stasioner. Yang terakhir kita Fuller dan course. Nah, ini juga belum stasioner. Jadi tadi yang stasioner itu baru GDP doang ya. Oke, yang lainnya kita akan pakai first difference. Jadi kita liatin dulu. Nah, langsung aja di sini ya. Tadi kan yang GDP ini nggak usah diubah lagi. Kita ke harga. Kita pakai first difference itu kliknya di titik. Dan enter. Di sini udah stasioner ya yang harga. Kita klik yang kurs juga di titik. Ini juga udah stasioner pada first difference. Kemudian kita ke volume ya tadi. Di titik. Nah, ini udah stasioner juga. Jadi tadi 3 variabel stasioner pada first difference, yaitu variabel harga, volume, dan juga kurs. Sedangkan yang GDP ini, dia udah stasioner pada tingkat level. Oke, selanjutnya kan syarat ECM itu harus yang stasioner pada first difference, tetapi pada data ini ada yang GDP itu sudah pada tingkat level, tapi ini tidak apa-apa, tetap bisa dilanjutin karena ini hanya salah satu variabelnya aja. Nah, ECM ini bisa melihat hubungan jangka panjang dengan adanya kointegrasi. Kointegrasi ini bisa direpresentasikan dari residual yang terbentuk dari regresi antara variabel-variabel yang diolah. Kointegrasi bisa ditunjukkan apabila residual hasil regresinya itu stasioner pada tingkat level. Nah, kita lanjut ke regresi OLS ya, untuk melihat ada nggak sih hubungan jangka pendek dan juga jangka panjang antara variabel-variabel tadi. Variabel dependennya itu kan tadi volume, kemudian variabel independennya itu harga, GDP, dan juga kurs. Nah, berarti kita ke regresi OLS-nya dulu dengan rumus regres. Dan volume, ini yang tadi variabel dependennya, kemudian kita variabel independennya. Dan harga, dan GDP, kemudian dan kurs. Nah, ini udah ada hasil OLS-nya, tapi yang kita ambil ini kan hanya yang residualnya aja ini, model residualnya aja. Nah, jadi residual dalam konteks ECM ini menunjukkan kesalahan perkiraan antara nilai yang diamati dan nilai yang diprediksi oleh model. Residual yang tinggi menunjukkan bahwa model ini belum sepenuhnya menjelaskan variasi dalam data. Ini residualnya. Kemudian kita akan lakukan fungsi predik dengan komen sebagai berikut. Kita prediksi resi tadi ya. Predik ECT resi. Nah, kemudian yang ECT ini nanti akan muncul di data editor. Nah, ini udah ada ya ECT-nya. Kita balik lagi ke komen. Nah,
Kita lanjut ke uji stasionaritas pada residual. Caranya itu kita di-Key-Fullerin ECT tadi. Di-Fuller ECT. Nah, di sini tuh belum stasioner ya, karena lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya kita ke first difference aja, si ECT-nya pakai di titik. Nah, ini udah stasioner ya. Ini mengindikasikan adanya kointegrasi. Ini udah stasioner pada first difference, berarti menandakan adanya kointegrasi antara volume dengan harga, GDP, dan juga kurs. Jadi, ada hubungan jangka panjang antara variabel dependen dan juga variabel independen-independennya. Nah, kita lanjutin ke pemodelan ECM dengan model OLS, tapi pada model ECM, OLS biasa ya. Kita langsung aja klik regress. D titik len volume, D titik len harga, D titik len kurs. Kemudian tadi kita residualnya kita klik ya. Nah, regress len volume, len harga, len kurs, kemudian L1 ECT yang tadi. Nah, langsung aja kita enter. Oke, langsung aja kita enter. Di sini nilai ECT-nya itu, nilai ECT-nya itu yang ini ya berarti. Nah, ini. Kita lihat yang p-value-nya. Di sini kan 0,017. Ini kan di bawah 0,05. Nih, nilai ECT di antara rentang 0 sampai min 1 itu artinya sudah memenuhi kaidah nilai dari variabel ECT. Artinya bahwa variabel penyesuaiannya adalah variabel yang signifikan untuk jangka pendek dan juga jangka panjang. Secara statistik menunjukkan bahwa ada kointegrasi yang signifikan antar variabel tersebut. Oke, berarti ini tadi ada hubungan kointegrasi antara variabel tersebut ya. Selanjutnya kita cek dengan uji Gauss-Markov. Kita uji heteroskedastis dulu dengan cara head test, kemudian enter. Di sini p-value-nya itu lebih dari 0,5. Artinya itu kalau misalkan ada ujian hetero dan homo itu kan H0-nya itu homoskedastisitas. Nah, signifikannya harus lebih besar daripada 0,05, berarti itu homoskedastisitas. Kalau lebih kecil daripada 0,05 itu heteros, berarti ini termasuk homokedastisitas. Homokedastisitas ini menunjukkan kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama. Kemudian kita lanjut ke uji autokorelasi dengan Brush-Godfrey dengan komennya ST B Godfrey. Nah, gini ya. Nah, di sini hasilnya ini menunjukkan p-value-nya itu 0,0422, artinya ini lebih kecil daripada 0,05, artinya kita terima H0, maka terdapat autokorelasi di sini. Kemudian selanjutnya kita regresi juga. Tadi regresi kembali ke regresi yang awal, yaitu regresi len volume. Ini kenapa pakai D? Karena tadi ini stationnya pada first difference ya. Kemudian D len harga. Kemudian D len kurs. Kemudian L1 len volume. L1 len, ini lebih lengkap ya, kita tulis L1-nya itu semuanya. Terus L1 len kurs. Nah, volume harga kurs. Kenapa GDP nggak diambil? Karena GDP tadi itu kan udah stasioner pada level 1. Oke. Nih, di sini ini menunjukkan bahwa len ICT ini ekuivalen dengan len volume. Nah,
Karena di sini kan yang signifikan ini kan yang volume doang ya, berarti si nilai 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 ECT tadi ini ekuivalen dengan volume aja. Kalau ini kan konstanta ya. Kalau yang lain ini kan tidak stasioner, maka yang ekuivalen cuma volume. Kemudian kita akan mencoba estimasi ECM menggunakan ARDL. Nih, karena di Stata ini gak ada fungsi buat ARDL, jadi kita harus install terlebih dahulu. Cara installnya itu ssc install ARDL. Ya udah, kemudian kita klik juga ARDL, dan volume, dan harga, dan GDP, kemudian learn course, like 1, 1, 1. Nah, di sini udah ada outputnya. Tampilan-tampilan lainnya itu kita lihat yang p-value di sini volume sudah signifikan, dan harga ini tidak signifikan, belum signifikan yang GDP juga. Oh, berarti yang signifikan tadi land volumenya aja yang variabelnya. Selanjutnya kita akan menampilkan koefisien dalam bentuk ECM dengan komen sebagai berikut. RDL, dan volume, dan harga, dan GDP, dan kurs. Dan kita pakai legs-nya ya, jadi leg itu kayak gak usah pakai koma. Kemudian EC1. Nah, di sini ada outputnya juga. Di sini menunjukkan adanya kointegrasi dengan menggunakan Bontes dengan komen. Jadi kan kita terakhir nih kita mau lihat ada gak sih kointegrasi dengan rumus berikut. Pakai Bontes ya ini. Nah, berikut ini adalah hasil yang didapatkan dari uji Bontes tadi. Oke, segitu saja tutorial analisis data ECM dari aku. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.